Ya, alat yang pertama kalian lakukan nih, saya ulangi dari awal saya masuk ya. Ini dibarisan dulu, di reset. Ya, reset kalau punya kalian ada 4, ada keep satunya apa itu? Ini yang diambil cukup 3 aja. Ya, keep configuration, no default, kemudian do not backup. Punya kalian ada jalankan cache mode atau apa itu, terus nggak usah dipakai. Ya, reset. Nah, setelah di reset, ya pastikan wifi-nya mati dulu. Nah, reset ini makan waktu beberapa detik ya. Indikasi dia udah muncul, udah bisa di remote, dia akan tampil di sini. Pada bagian netbox, kalian refresh. Dan alat biasanya kedip. Kalau ada alat kedip terus kemudian interface-nya udah nyala semua, itu biasanya udah jalan. Ya, ini masih lampunya masih powernya, LAN card-nya belum ada. Ya, ini udah muncul. Yang diambil adalah MAC address, bukan IP. Ya, kapan hari ada yang WA ke saya, Pak, nggak bisa di remote. Yang diambil bukan IP tapi MAC address. Klik pada bagian MAC address, bagian connect-to-nya. Ya, bagian connect-to-nya. Ini muncul MAC address. User loginnya sesuaikan dengan alat kalian. Kalau alat saya alat lama nggak ada passwordnya. Kalau di kalian ada passwordnya, isikan password. Ya, connect. Kemudian kalau muncul seperti ini tutup semua supaya kalian fokus satu persatu apa yang mau kalian kerjakan. Ya, oke, perhatikan dulu ya. Bentar aja. Kemudian di sini interface yang pertama kali saya minta, tuh, kasih nama interface-nya. Saya akan bikin 2, Ether 1 sebagai LAN, Ether WLAN 1 sebagai gateway, kemudian WLAN 2 sebagai LAN yang menggunakan WiFi. Ya, ini di-enablekan terlebih dahulu. Kita kalau mau lanjut ke awal koneksi internet, kita bisa langsung scan. Ya, tapi langkah itu nanti saya masukkan ke poin ke nomor 6. Masukkan dulu interface-nya. Ether 1 misalkan saya buat LAN. Ya. Kemudian tambahkan lagi WLAN 1. Ini kalau yang di rumah laptopnya cuma 1, pengen pakai koneksi internet, tambahkan virtual. Ya, WLAN 1, SSID-nya misalkan dibikin belajar mikrotik. Ya, kemudian apply, oke. Ini WLAN 2. Generalnya kita kasih nama WLAN Wi-Fi. Ya, apply, oke. Nah, udah punya 2 interface. Interface yang kita bangun, kita kasih IP address agar klien bisa terkoneksi. Yang mau ngarah klien yang mana? Ether 1 dengan WLAN 2. Contoh saya kasih IP address seperti ini, tambah 110.11.1 prefix 25 misalkan untuk Ether 1 LAN. Kemudian bikin lagi untuk WLAN 1, WLAN 2 saya kasih 12.1 prefix 26 misalkan seperti itu. WLAN 2, apply, oke. Tadi kenapa saya lanjutan nggak nambah 2 kali? Karena saya bisa copy di sini. Tapi kalau kalian copy, diingatin, ngopi jangan di copy, cuma diganti IP address-nya, tapi interface-nya nggak diganti. Ya, kalau yang network dia akan ngikutin prefix. Kalau kita apply dia akan berubah. Ya, oke, IP address sudah, masuk ke IP DNS. IP DNS. IP DNS yang paling gampang dihafal berapa? Ya, 888. Low, apply, oke. Ya, sudah 3 kan?
Apa yang pertama? Interface. Kedua? Ketiga? Ya, keempatnya adalah buat rule NAT. IP firewall NAT, tambahkan rule-nya. Action-nya kalau mau dari belakang masquerade, ya, atau kalau mau dari depan C-nya src NAT, out interface-nya yang berhubungan langsung dengan gateway internet siapa? WLAN? WLAN 1. WLAN 2 kan mau kita jadikan ke klien. Ya, WLAN 2, WLAN 1 kita jadikan gateway. Nah, seperti ini. Sudah berapa? 4. Ya, 4. Sekarang kita mau ngatur koneksi. Koneksi jaringan supaya mikrotik kita dapat jaringan internet. Gimana? Kita minta jaringan dari WLAN 1. Ya. Kita minta jaringan menggunakan WLAN 1. WLAN 1-nya diklik 2 kali, kemudian scan. Start. Misalkan saya pakai Kajur 200, connect, baru close. Ya. Tanda-tandanya dia connect. Di sini ada running, kemudian di sini ada R. Ya. Itu menandakan bahwa ini sudah terkoneksi. Secara fisik itu maksudnya gimana? WiFi saya dengan WiFi itu secara fisik sudah connect, tapi belum bisa komunikasi. Kenapa belum bisa komunikasi? Syarat ada komunikasi adalah menggunakan IP address. Sedangkan untuk WLAN 2, IP address-nya di sini belum ada. WLAN 1, IP address-nya belum ada. Supaya dapat IP address gimana untuk WLAN 1? Ditambah atau menu lain? Menu lain kan? Menu lain yaitu, ingatin, kita tadi tujuannya mau minta. Ya kan? Bukan mau bikin sendiri, tapi minta. Minta apa? Minta internet. Kemana? Ke Kajur 200. Berarti minta itu juga minta IP address. Masuk menu IP, DHCP client, tambah, kemudian ambil WLAN 1. Apply. Oke. Nah, ini secara otomatis kalau koneksinya lancar, dia langsung dapat IP address. Kalau udah sampai sini, berapa langkah sudah? Interface, IP address, IP DNS, firewall, WLAN scan, terus DHCP client minta 7 ya. Udah 7. Nah, kalau kita mau membuktikan apakah sudah terkoneksi atau belum, gimana caranya? Titik-titik digunakan untuk menguji jaringan. Ping. New terminal, ping kemana ngepingnya? Ya, boleh ke DNS-nya 8.8. Kalau muncul seperti ini udah koneksi. Kalau muncul no route to host, berarti koneksi jaringan kalian belum ada. WLAN 1-nya belum dapat IP address biasanya. Atau ping ke internet www.detik.com misalkan. Nah, ini sama. Kalau udah ada koneksi seperti ini, baru kita mikir ke klien kita. Ya, jadi kita udah minta, server kita udah connect, baru sekarang saatnya bagikan koneksi internetnya ke klien. Nah, koneksi ke klien pakai apa? Pakai DHCP server. DHCP server, IP, DHCP server, kemudian tambahkan DHCP setup. Ya, DHCP setupnya kita pasang di Ether 1 LAN. Ini nanti yang bisa connect cuma laptop saya. Kenapa? Karena kabelnya yang LAN cuma laptop saya yang nyolok. Ya. Oke, next. DHCP networknya sesuai. Ini poolnya. Mau disewakan berapa banyak? Kalau di soal kemarin saya minta 2 sampai 10 sampai 30, ya kan? Nah, kalau di sini nanti ada soal yang lain, silakan dikerjakan. Atau kalian punya ngerancang bangunan, ngerancang sistem jaringan sendiri, mau ditentukan berapa, silakan dibikin. Intinya di DHCP server ini, kalau kita bikin merem pun bisa. Kenapa saya bilang bahasanya merem bisa? Itu paling gampang. Kita bikin DHCP setup, pilih interface, neck terus sampai finish, gitu. Ya, di neck terus sampai finish udah jalan. Bikin DHCP server tuh sesimpel itu. Beda kalau kita mainnya Debian, lain lagi. Main DHCP, main mikrotik itu gampang. Ya, oke. Kemudian kita akan bikin lagi DHCP server untuk WLAN 2. WLAN 2 dipilih WLAN 2-nya. Next. Ingat,
ketika bikin DHCP server jangan sekali-sekali ngambil yang berada jaringan gateway-nya. Saya minta jaringan, kalian kontrak rumah ke saya, kemudian saya kasih kunci, kemudian sudah kalian tempatin, kemudian nawarkan ke saya, Pak mau ngontrak rumah enggak? Tuh kalau kita bikin WLAN 1, ya kalian minta jaringan ke misalkan ke IndiHome, kemudian kalian bikin jaringan di rumah, kemudian kalian bikin DHCP server, kalian tawarkan ke IndiHome, IndiHome mau nggak nyewa jaringan saya? Padahal kalian sendiri nyewa jaringan dari IndiHome, ya. Oke, WLAN 1, WLAN satunya interface-nya diganti WLAN 2. Ya, oke, lanjut. Jadi DHCP server tadi sama. Makanya saya bilang ketika dia bikin DHCP server, yang penting nggak salah di awal, next sampai finish pun udah jadi. Nah ini udah jadi, sudah jadi, tinggal kita lakukan pengujian. Pertama saya akan coba uji ke laptop saya, tapi ada yang kurang satu. Apa? Kita bikin wifi, tapi mau nyebarkannya kan belum kan? Ya, apa supaya bisa nyebar? Di interface atau di wireless, WLAN 2-nya belum kita kasih ke SSID, sudah belum? Oh sudah. Nah, berarti udah jalan. Tinggal kalian scan, kalian udah jalan. Nah, sekarang saya akan buktikan di laptop saya apakah sudah terkoneksi atau belum. Networknya ini sudah normal sebenarnya. Kita tinggal cek di jaringannya. View network configuration detail 10 11 126 udah dapat. Kalau belum dapat gimana? Kalau belum dapat, pertama kita lihat statusnya DHCP itu apakah yes atau no. Kamu minta DHCP, iya, berarti kita benar-benar minta. Tapi kalau misalkan kamu minta DHCP, no, ini kita tungguin sampai jelek, dia nggak bakal dapat. Mau kita matikan, enable, disable, dia nggak akan dapat. Kenapa? Karena statusnya nggak minta. Supaya statusnya bisa bikin yes gimana? Properties, TCP/IP propertiesnya ini diobtainkan. Ya, setelah diobtainkan kemudian masih nggak dapat. Langkah lain bisa ada dua, cabut kabelannya, kemudian colok lagi, atau main disable enable. Nih, setelah disable baru enable kan. Cuman resikonya kalau main disable enable, winbox-nya terputus. Yang pertama, yang kedua kalau komputer kalian nge-lag, kita biasanya ngehang. Ya, tuh. Kalau menggunakan enable disable, ya dapatnya pasti 126 karena IP yang kita pakai IP terakhir. Oke, untuk yang WLAN 2 sama halnya, kalian bisa koneksi pakai HP tadi, atau misalkan ini saya cabut, LAN saya mati, ya, ini koneksi jaringan saya sudah mati, saya manfaatkan WLAN 2-nya untuk koneksi menggunakan laptop saya sendiri. Maka kita cari yang namanya belajar mikrotik tadi. Ada nggak? Belajar mikrotik ini, connect. Ya, sambil connect, saya buka lagi koneksi jaringannya. Ya, nih. Ini kalau login pakai SMK 7 kenapa? Karena harus login terlebih dahulu. Oke, tadi ada dua perangkat yang sudah kita uji. Sebenarnya hanya satu perangkat, cuma dua cara ya. Kita lihat di DHCP server ada lisis. Dua-duanya ada laptop saya yang saya gunakan untuk menguji dua jaringan yang berbeda. Ya, yang pertama dia kasih 10-12, yang kedua 10-12 125, satunya 126. Nah, tugas kemarin kan sampai bandwidth. Salah satu contohnya ini, misalkan kita basi bandwidth, dibuatkan max static. Oke, atau klik kanan max static bisa, atau klik 2 kali bisa. Setelah itu baru kita kasih first time-nya. Ya. Pada bagian first time-nya kita kasih bagian rate limitnya kita kasih
150K per 150K. Ya, apply, oke. Nah, ini bandwidthnya kalau kita lihat di sini udah muncul. Ini bisa kemungkinan besar kalau kita jalankan ini jalan. Ya, karena Mikrotik saya dibatasin. Tadi kan harus redirect, Azure 200 harus login. Dia nggak bisa. Nih, ya targetnya ada merah. Ini cara yang pertama tadi menggunakan max static. Cara kedua QW simple. Ya, cara kedua gunakan QW simple. QW bisa tambah. Tapi resikonya adalah IP-nya bisa keganti laptop yang lain. Karena tadi kan penyewaannya 10 menit kan. Ketika IP itu kita pasang, kemudian tidak kita patenkan, IP-nya bisa kepakai yang lain. Misalkan yang tidak saya patenkan tadi ada di IP 125. Ini kan dinamik. Nah, kita misalkan masukkan di sini IP 110 12 125 ya. Kemudian kita kasih bandwidth 150K per 150K. Ini sama-sama bisa jalan. Mana tadi? Satu 25 bandwidthnya 150K kbps. Ya, ini sama-sama bisa jalan. Ya. Cuman resikonya yang pertama adalah ini tidak ditetapkan, tidak dikunci untuk satu komputer, tapi dikunci untuk satu IP. Kalau kita buat dari simple QW. Yang artinya apa? IP tersebut bisa dipakai oleh komputer lain. Tergantung masih digunakan apa, penyewaannya masih terdaftar apa enggak. Ya. Nah, ini udah sampai sini udah jalan. Kenapa ini merah? Karena laptop saya dari tadi looping akses ini Canva. Ya, maka dia ada status, ada merah, ada hijau, ada kuning. Ya. Oke. Sampai di sini materi terakhir yang saya kasihkan ke kalian.